dia lihat pelan-pelan. Ternyata satu persatu dia lihat angkanya tepat 4 angka keluar. Tembus. 4-4-nya tembus. Wow. Siang itu juga. Dia girangnya luar biasa. Girang pasti. Di situ dia seakan-akan dia lepas dari masalah dia. Wah, saya bebas dari masalah saya. Dia proses akhirnya supaya uang tersebut bisa diambil. Langsung ya itu ya? Bisa langsung. Menurut para pemain ya. Karena saya juga nggak paham tentang itu. Oh gitu. Ya. Dan singkat cerita, uang tersebut ternyata memang bisa diambil dari bank. Ya. Dari bank, uang tersebut diambil, dia pulang dengan bawa uang. Itu. Nah, uang tadi sebagian dia pulang dulu ke rumahnya nih, Om. Oke. Ya. Iya. Maksudnya supaya istrinya tenang, ya kan? Mah, ini untuk bayar hutang si A, si B, si C. Gitu. Sekian puluh juta dia kasih. Ayah dapat uang dari mana? Udah, alhamdulillah saya berhasil bisnis saya. Gitu kata si Sukron ini. Alhamdulillah syukur deh ya kalau begitu. Nah, tapi ayah masih ada kesibukan. Ayah harus berangkat dulu. Ya udah ya, hati-hati ya. Ya kamu jaga ini, kamu bayar sama mereka yang pada nagih. Iya. Beres lah hutang ya? Beres lah hutang ceritanya. Di hari itu beres. Maksudnya dia harus menepati janji. Karena malam itu dia harus balik lagi ke pohon pisang tadi dan melepas lilitan ijuk tadi ya. Sambil bawa uang entah berapa juta ke rumahnya Mbah Ukim. Sampai di rumah Mbah Ukim sekitar jam 8 malam. Karena memang jaraknya lumayan jauh. Nah, lumayan jauh, sekitar jam 8 malam. Sampai assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, langsung dipeluk. Mbah, alhamdulillah Mbah, alhamdulillah. Gimana? Hasil, Mbah, alhamdulillah Mbah. Uangnya sebagian udah saya kasih ke istri saya Mbah, buat bayar hutang-hutang saya Mbah. Tapi udah selesai, hutang kamu sudah lunas. Lunas Mbah, tinggal sedikit lagi lah Mbah. Gampang kalau itu sih. Ini saya juga bawa Mbah, buat kita Mbah. Oh enggak, silakan, kamu aja. Mbah enggak perlu. Enggak apa-apa Mbah. Ini juga kan rezeki Mbah juga. Enggak. Saya enggak mau. Silakan. Itu bukan hak saya, gitu kata si Mbah. Yang penting kamu penuhi aja janji kamu lepas lilitannya nanti malam. Siap Mbah. Karena Mbah nggak bisa nemenin kamu malam ini. Loh, emang kenapa Mbah? Mbah hari ini sekitar jam 9-an Mbah mau berangkat ziarah ke daerah Banten sama beberapa teman-teman Mbah. Jadi mohon maaf Mbah tinggal. Tapi kamu nggak apa-apa di sini, silakan. Di sini ada cucu Mbah kok. Ya. Oh begitu Mbah. Tapi Mbah bener nggak mau uang ini? Nggak apa-apa, silakan. Gitu. Si Mbah ini sama sekali nggak mau uangnya Om. Nah, sambil menunggu jam malam sekitar jam 11, si Sukron ini berpikir terus, wah uang saya masih puluhan juta nih, gitu ya. Cukup banyak. Kalau saya pakai lagi modal untuk judi, saya bisa kaya raya. Gitu kan? Saya bisa kaya raya. Sisa uang itu ya, yang tadi dapat ya? Sisa uang itu bisa dipakai untuk berjudi lagi. Gitu. Kalau dalam sehari saya bisa dapat 40-50 juta, saya akan bisa punya usaha baru lagi. Usaha saya akan bangkit lagi, gitu kan? Tapi gimana caranya supaya saya bisa tembus angka lagi? Kan gitu. Nah, karena dia terus berpikir nih, kalau setiap kali saya pasang saya dapat puluhan juta, gitu kan? Saya akan kaya raya. Tapi saya bisa menembus angka 4 angka itu dari mana?
Oh, sifat tamak manusia. Sifat tamaknya. Pada saat itu mungkin setan begitu kuat ya. Iya. Setan begitu kuat, mulai merasuk ke pikirannya. Dia berpikir di rumah Mbah Ukim tadi. Oh iya. Baiklah kalau begitu. Begitu. Tibalah waktunya sekitar jam 11. Sampailah dia di perkebunan tadi. Sampai di perkebunan pisang, dia kembali melakukan ritual. Tujuannya untuk memanggil si perempuan tadi. Tidak butuh waktu lama, sekitar 1 jam kemudian, datanglah perempuan yang sedang hamil tadi, datang lagi. Sudah, tolong lepaskan, saya sudah tidak kuat. Tolong lepaskan, wahai manusia, tolong lepaskan. Maaf, saya belum bisa memenuhi janji saya. Maksud kamu apa? Bukankah kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan? Ya, saya sudah mendapatkan. Memang angka yang kamu kasih itu betul keluar tadi siang. Tetapi tadi siang saya belum mendapatkan uang sebanyak yang saya inginkan. Saya masih punya banyak hutang yang belum dibayar. Artinya saya harus kembali menembus angka 4 angka untuk besok. Jadi saya minta kamu untuk kembali memberikan angka kepada saya untuk besok siang. Karena rasa takutnya tadi, karena ancaman tadi, si perempuan tadi akhirnya mulai ngasih lagi. Si perempuan hamil tadi ngasih lagi. Karena tetap mengancam nih si Sukron. Kalau kamu tidak mau, saya akan kencangkan lilitannya. Saya akan kencangkan sehingga kamu benar-benar hancur. Akhirnya dikasih lagi. Baik manusia. Dikasihkan kertasnya. Kembali dia dapat lagi 4 angka. Kembali dia ritual. Dan si perempuan tadi menghilang. Dia balik lagi ke rumah Mbah Ukim. Besok siangnya dia pasang lagi. Tepat jam 2 siang, dia lihat lagi, keluar lagi 4 angka. Waduh. Kayak mendadak itu kan? Kayak mendadak. Betul, Om. Dia pasang dengan jumlah yang lebih besar lagi. Karena dia punya modal. Iya. Yang nilainya ternyata sampai ratusan juta, Om. Dan itu bisa ke beberapa tempat lah gitu ya. Saya nggak ngerti bagaimana. Yang jelas dia dapat ratusan juta masuk ke rekening dia di hari itu. Wah, dia girangnya luar biasa. Dan kesombongan mulai. Dia pulang dulu nih. Seperti hari kemarin dia pulang lagi. Mah, ini alhamdulillah aku bisa ngejual tanah. Gitu dia bilang. Alasannya beda. Ya Allah ya, alhamdulillah ya. Kamu simpen ini uang, sebagian kamu pakai lunasin untuk hutang-hutang kita. Terserah kamu mau jajan, mau beli apa silakan. Karena ayah mau balik lagi, mau ngurusin lagi bisnisan yang lain. Karena udah nunggu nih mah tim ayah. Ayah nggak capek, nggak, udah. Dia nggak lama, hanya beberapa menit di rumahnya. Yang terpenting buat dia bisa balik lagi, dia akan lakukan lagi hal serupa ke si pohon pisang tadi. Balik lagi, malam itu juga, si Mbah Ukim itu masih di Banten. Karena Mbah Ukim ini kurang lebih sekitar 1 minggu dia ziarah ke daerah Banten. Nah, sampai malam hari ke rumah Mbah Ukim, si Sukron, dia istirahat sejenak. Jam 11, dia kembali lagi ke perkebunan tadi. Melakukan ritual kembali, Om, si Sukron ini. Tidak lama kemudian, kembali datang si perempuan yang hamil tadi. Saya minta saat ini lepaskan. Saya sudah tidak kuat manusia, tolong lepaskan.
rintihannya, tangisannya lebih kuat daripada hari-hari sebelumnya. Saya tidak akan lepaskan. Saya tidak akan lepaskan lilitan itu. Karena saya masih butuh uang untuk membayar hutang-hutang saya. Belum cukup untuk menutupi hutang-hutang saya. Dan saya juga ingin membeli sesuatu untuk kebutuhan-kebutuhan hidup saya. Jadi saya minta malam ini kamu berikan kembali saya 4 angka untuk besok siang. Tidak, tidak. Saya tidak akan memberikannya. Kalau kamu tidak mau memberikannya, saya akan kencangkan lilitan itu. Tidak, tidak. Dia pergi. Siapanya yang pergi? Si perempuan hamil tadi. Dia pergi sambil kesakitan. Dia pergi menghilang ke arah pohon pisang tadi. Si Sukron ini mulai melakukan kasar gitu Om, sama si pohon pisang tadi. Dia lilitannya ini dia tarik sekencang mungkin. Tujuannya supaya si perempuan hamil tadi datang lagi dan akhirnya minta ampun, kasih nomor. Tapi ternyata sudah beberapa kali dikencangkan, dia baca kembali mantra-mantranya, belum juga datang. Jam 2, jam 3, sampai sudah menjelang subuh, sudah terdengar suara sholawatan dari arah masjid. Dia mulai di situ. Putus asa. Gagal. Malam ini gagal, sialan. Awas kamu. Nanti malam saya akan datang lagi, saya akan kencangkan. Saya akan beli tali injuk, saya akan double lilitannya. Tapi nggak apa-apa, saya punya modal besar untuk main judi hari ini. Saya akan pasang gede supaya tembus. Uang yang dia punya, entah berapa banyak di saldo dia itu, dia pakai pasang. Ternyata nggak ada yang tembus hari itu. Semua? Semua nggak ada yang tembus. Enggak, maksudnya uang yang dia pasang dengan modal yang dia punya itu yang dia pasang yang ada di saldo dia, entah berapa banyak, dihabisin semua. Saya tidak sedetail itu sih Om ya. Oh. Yang nggak sedetail itu, yang jelas dia punya uang cash yang ada di tabungan dia, mungkin dia pasangkan. Gitu. Ternyata gagal. Dia mulai candu ke judi. Dia pasang lagi di pasaran yang lain, nggak tembus. Pasaran yang lain nggak tembus di hari itu juga ya. Gitu. Ternyata nggak tembus juga. Dia kembali pulang ke rumah Mbah Ukim. Akhirnya dia istirahat. Setelah dia selesai membeli ijuk tadi, banyak ijuk dia bawa, tali ijuk tadi. Awas kamu, pohon pisang. Saya akan lilit lagi tubuh kamu. Saya akan kencangkan supaya kamu meronta-ronta meminta ampun kepada saya. Supaya kamu kasih saya angka buat besok. Saya bisa bikin kamu menangis-nangis. Dia mengancam. Pikirannya sudah setan semua tuh. Tiba waktunya jam 11 malam. Berarti itu di hari keempat ya Kang? Di hari keempat, betul sekali. Di hari keempat dia kembali. Di jalan sambil bawa tali ijuk tadi yang cukup lumayan banyak. Karena memang jaraknya lumayan lah jauh ya, ke atas bukit juga. Sampai di tempat dia ritual kemarin, dia taruh ijuknya, dia kaget. Dia kaget ternyata pohon pisang yang dia maksud, yang dia ikat dengan ijuk kemarin, sudah nggak ada Om. Hilang? Hilang. Hilangnya bukan hilang di tebang. Kalau hilang di tebang itu kan ada bekasnya ya. Iya, Atau dicabut, dipindahkan, itu ada bekas tanah galian. Itu nggak ada hilang. Jadi rata. Tanah itu rata seperti nggak ada bekas pohon. Hilang. Atau salah tempat. Nah, dia kaget di situ. Dia sempat berpikir,
wah jangan-jangan saya salah nih. Tapi perasaan di sini deh, ini bekas saya kemarin. Saya masih ingat nih, lah ini saya tempat saya duduk di sini. Ini kan pohonnya sebelah sini, gitu. Dia bicara sendiri tuh, dia ngomong sendiri. Loh, ini pohon pisangnya, ini ada pohon juga sebelah sana. Ya ini tepat. Lah ini bekas rokok saya kemarin, ya bekas puntung rokok dia masih ada tuh. Iya. Dan bunga-bunga rampai itu masih ada di situ. Nggak mungkin saya salah. Ini pasti tempatnya ini udah jelas tepat. Ini tempatnya. Tapi kok pohon pisangnya nggak ada? Kemana kan? Dia bingung. Dia cari seputaran situ, Iya. ke kanan kiri, ke belakang, seputaran lingkungan itu dia cari di perkebunan tersebut. Tapi dia nggak menemukan pohon pisang yang sudah dililit ijuk. Dan bahkan ada pohon pisang yang nggak dililit ijuk pun bukan pohon pisang yang sedang berbuah. Oh, oke. Ada beberapa pohon pisang tetapi belum berbuah. Nggak ada jantung pisangnya gitu ya. Jadi belum berbuah. Mulai dia kacau pikirannya. Wah, apa ini? Gila. Kenapa pohon pisangnya nggak ada? Gila ini gimana ini? Waduh, Mbak Ukim kemana ini? Aduh, Mbak Ukim nggak punya handphone lagi. Aduh, gimana ini? Kacau mulai pikirannya, Om. Kacau dia. Berjam-jam dia di tempat itu sampai sudah larut malam. Oke, saya akan tunggu di sini sampai pagi hari. Mungkin kalau pagi saya bisa lihat. Siapa tahu pagi ada. Saya akan di sini aja. Dalam keadaan cemas, takut, kesal, dan lain sebagainya yang dia rasakan di malam itu. Dia sudah tidur, merokok lagi, dia muter lagi. Dia cari pohon pisang tadi, enggak ketemu. Berjam-jam terus, sampai menjelang subuh, sampai ke pagi harinya. Dan ternyata pohon pisang yang dililit ijuk tadi, enggak ada. Sampai ke pagi harinya pun dia nggak menemukan pohon pisang itu. Sampai udah ada matahari, dia lihat nggak ada. Ada kemungkinan diambil? Enggak. Diambil sama seseorang gitu. Iya, Mbak Ukim, ya kan? Karena kan Mbak Ukim doang yang tahu nih. Iya, betul. Tapi harusnya ada bekasnya. Ini nggak ada sama sekali rata. Jejak-jejaknya itu nggak ada. Terlebih memang Mbak Ukim ini lagi di Banten. Ya kan bisa aja kan, Mbak Ukim itu alasan kan, ya kan? Ya betul, mungkin kalau Mbah Ukim tujuannya untuk menguji ya si Suklon tadi bisa ke arah situ. Tapi paling tidak kan ada jejak-jejak di situ. Ya, si tanah itu biar gimana pun kalau kita cabut atau tebang pohon ya dari akarnya langsung, itu nggak mungkin bisa kembali seperti semula si tanah. Ya, pasti ada tanah bekas tanah galian. Ini nggak ada, rata, benar-benar rata. Dan dengan kecemasan yang luar biasa, si Sukron ini akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Dengan bawa sisa uang yang dia punya, dia pulang. Di perjalanan ini, ya di motor, dia dihantui berbagai macam ketakutan. Dia merasakan sesuatu yang beda. Di perjalanan menuju pulang yang kurang lebih jaraknya sekitar 4 jam, itu dia di perjalanan seperti melihat sesuatu. Ya, setiap kali dia melihat ke arah kanan, dia seperti melihat perempuan yang hamil, yang dia lihat di pohon pisang tadi. Takut dia. Dia kebut. Sampai akhirnya ke rumahnya. Rumahnya ketok-ketok, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya ayah pulang. Aduh, ketakutan. Loh, ayah kenapa? Ada apa ya? Mah, tutup pintu. Gitu. Ayah, ada apa ini ya? Ayah istighfar ya, istighfar. Tutup pintunya, cepat tutup. Iya. Ditutup pintu rumah. Ayah,
minum ayah, minum. Ayah, istighfar ayah, minum. Wah, ketakutan. Si Kang Sukron ini belum bisa cerita apa-apa. Dia cuma jadi seperti orang ketakutan, nggak bisa bicara. Tapi dia mau bicara apa? Dia bingung. Gitu. Istrinya coba menenangkan. Ayah istighfar ya, ayah istighfar. Ayah astagfirullah, ayah istighfar ya, ayah tenang. Sedikit demi sedikit, perlahan, si Sukron pun akhirnya mulai agak sedikit tenang. Ayah ada apa? Ayah tolong cerita sama mama. Ada apa ya? Mah, ayah mau minta maaf sama mama. Minta maaf apa ya? Mah, sebetulnya uang yang kemarin ayah kasih sama mama, yang puluhan juta bahkan sampai ratusan juta, sebetulnya uang itu bukan uang hasil ayah jual tanah dan hasil usaha ayah. Terus uang dari mana ya? Uang itu hasil dari main judi, mah. Astagfirullah, main judi ya? Ayah sejak kapan main judi ya? Mulai shock. Uang segitu banyaknya, bagaimana mungkin ya? Ya mah, dia mulai menceritakan kepada istrinya, mah, ayah melakukan ritual. Dia ceritakanlah, seperti yang saya ceritakan ke Om Yuli. Iya. Dan dia mulai shock istrinya. Ya Allah, ayah, itu kan musyrik ya, itu musyrik. Nggak tahu. Nggak tahu. Ayah nggak tahu. Kata Sukron. Sukron langsung masuk ke dalam kamar. Dia tutup pintu, dia banting pintu. Istrinya shock, bingung harus ngapain. Dia tarik selimut, dia tidur di ranjangnya dia. Pada saat dia tarik selimut, dia melihat persis di samping dia, di atas kasur itu, sesosok makhluk wanita yang dengan wajah yang Cantik. hancur, Om. Hancur kali ini. Bukan cantik, hancur. Merinding nih. Waduh, wajahnya hancur. Wajahnya hancur, dia sempat kaget. Dan dalam keadaan kaget pun dia masih terus melihat ya. Penasaran. Dan seakan-akan dia nggak bisa kabur, nggak bisa bangun. Ya, dari tidurnya itu dia nggak bisa bangun. Hancur sehancur-hancurnya wajahnya, rambutnya panjang, dan bau yang menyengat. Siapa itu? Kamu siapa? Dia balikan tubuhnya dia. Dalam keadaan ngegigil, dia tutup semua tubuhnya si Sukron ini. Ketakutan sampai akhirnya dia tidur, gak sadarkan diri. Tapi makhluk perempuan itu bajunya sama atau gimana? Makhluk perempuan itu mengenakan jubah yang beda dengan si perempuan yang di pohon pisang tadi. Fisiknya sama, tapi hamilnya? Nggak hamil. Jadi yang penampakan di kamar itu berbeda. Oke. Dengan yang Di pohon dia pisang temui ya? di pohon pisang itu. Dan karena tetap bagaimanapun istrinya merasa kasihan ke suaminya ini, ke Kang Sukron. Dia buka pintu kamar, dia masuk, ayah sadar ayah. Sukron seperti orang yang tidak waras. Jadi seakan-akan Sukron ini setengah gila. Itu keesokan harinya atau masih malam? Masih di hari itu. Oke. Masih di hari itu. Jadi dia takut, dia ketawa. Ayah istighfar, ayah kenapa ayah? Dia ketakutan, tapi dia tertawa. Gitu, Om. Dia bangun, dia keluar dari kamarnya. Di samping kamar, keluar dari kamar, dia lihat ke samping.
Ya, besar banget, besar banget. Dia melihat sesosok makhluk besar dengan hitamnya Om. Hitam, besar banget, besar, hitam. Di kamar tuh, di kamar. Di luar kamar. Oh, di luar kamar. Dia udah keluar dari kamar itu. Oh. Karena takutnya tadi, yang dia sendiri nggak bisa mengendalikan, benar-benar nggak bisa mengendalikan, dan istrinya nggak bisa menahan, istrinya takut, nangis, kasihan dan lain sebagainya. Ayah kenapa ayah istighfar. Dah, Sukron pergi keluar rumah, lari kencang, keluar rumah. Dia kabur, dia ninggalin rumahnya dengan rasa takut. Sempat beberapa orang kampung pun lihat, loh, kenapa ya? Si bapak kenapa? Gitu. Dia pergi keluar rumah, entah kemana. Dia pergi ninggalin rumah karena rasa takutnya tadi. Wah, dia lari kencang. Nah, istrinya nggak bisa berbuat apa-apa, Om. Istrinya nggak berbuat apa-apa. Berhari-hari dia di luar rumah. Istrinya pun bingung. Aduh, suami saya nggak pulang-pulang gimana? Telepon nggak di handphone? Dia nggak bawa handphone ya. Oh. Dia keluar, dia pergi gitu aja. Jadi dia cuma bawa cuma pakai baju aja ya. Cuma celana, baju, dia nggak bawa apa-apa. Bahkan sisa uang yang dia punya pun masih ada di rumahnya. Istrinya cemas, istrinya bingung. Akhirnya istrinya cerita ke beberapa tetangga yang masih keluarganya juga, bahwa suaminya ini mengalami depresi, tapi nggak menceritakan sejelas-jelasnya gitu. Yang jelas istrinya bercerita ke beberapa keluarganya dan tetangganya juga bahwa suaminya tiba-tiba depresi, meninggalkan rumah dengan keadaan takut, dengan keadaan yang cemas, sampai hari ini belum juga pulang. Oh gitu. Gitu. Dan itu berhari-hari, Om. Sudah lebih dari 1 minggu, ternyata belum ada pulang juga. Dan beberapa hari kemudian ada salah satu tetangga Kang Sukron tadi ya, datang menemui istrinya. Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, gitu. Iya, Bu. Mbak, mohon maaf ya Mbak ya. Mohon maaf sekali. Iya Bu, kenapa Bu? Silakan Bu masuk Bu. Iya Mbak, udah cukup di sini aja. Kenapa Bu, kenapa? Mbak, mohon maaf sekali sebelumnya. Anu loh Mbak, ayahnya sudah pulang? Belum, justru itu Bude. Sampai saat ini belum pulang juga. Saya juga bingung Bude, harus bagaimana, harus cari kemana. Ya Allah Bude, tolong bantu saya bagaimana ya Bude. Mohon maaf ya Mbak. Tadi saya sempat ke daerah kota. Nggak jauh dari kota itu, tadi saya sempat lagi beli sesuatu. Saya lihat ciri-cirinya sama persis dengan Mas Sukron. Loh, di mana? Ya, di daerah kota. Dia ketawa-ketawa sendiri. Dia marah-marah. Dia juga nangis. Dan dia sempat bilang, hamil, saya mau melahirkan. Hamil, saya mau melahirkan. Ya Allah, tapi betul itu Mas Sukron, Bude. Wallahu alam, saya nggak berani dekat karena saya takut dimarahi, saya takut di apa-apain gitu loh. Bude, bisa antar saya ke tempat itu Bude. Silakan, mbaknya langsung aja. Pokoknya di daerah kota. Mungkin nanti di sana ketemu, nggak jauh dari pos Satpol PP, dia bilang gitu. Di situ ada pos Satpol PP, pokoknya nggak jauh dari itu. Oh iya, saya tahu tempatnya. Setelah Bude cerita, memberikan informasi tadi, akhirnya si istrinya ini bergegas langsung berangkat menuju tempat yang dimaksud sama si Bude tadi. Berangkatlah dia Om, istrinya ini. Nyusul.
dengan maksud untuk jemput atau memastikan bahwa itu betul suaminya, gitu kan. Dia berangkat nih istrinya. Sampailah dia di pusat kota, di tempat yang dimaksud si Bude tadi. Dia cari seputaran pusat kota, dia keliling di tempat yang dimaksud sama si Bude tadi. Berjam-jam dia muter di situ, nggak juga ketemu sama suaminya, yaitu Kang Sukron. Sampai saat ini istrinya belum juga bisa menemukan di mana keberadaan Kang Sukron itu. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi sebetulnya kisah ini saya nggak sengaja dapetin kisah ini ya Om ya. Pada saat saya silaturahmi ke salah satu teman yang juga temannya Sukron, nah teman saya ini bercerita ke saya. Karena saya ingin mengetahui lebih jelas, akhirnya saya niat bersilaturahmi ke istrinya. Istrinya lah yang akhirnya bercerita dengan detail kepada saya seperti tadi. Jadi hingga saat ini Kang Sukron belum ditemukan ada di mana. Begitu kurang lebih ceritanya. Oke, mungkin kalau seandainya pun netizen ketemu entah itu di mana bisa memberikan informasi kali ya. Tujuannya biar bisa ngebantu teman Kang Jaka. Iya, betul. Pihak keluarga khususnya ya Om ya. Mudah-mudahan Kang Sukron masih ada usia ya. Artinya masih hidup dan masih dalam keadaan sehat fisiknya gitu. Semoga bisa diketemukan, juga bisa kembali ke keluarganya sehat kembali seperti semula, seperti yang diharapkan oleh keluarganya dan teman-temannya. Oke. Tapi gini Kang, sebelum ini saya boleh nanya sedikit lagi Kang. Silakan. Terkait tadi kan di rumah kan udah mulai depresi, di kamarnya itu udah ngelihat hal-hal yang aneh, ya kan, hingga akhirnya itu bercerita ke istrinya juga kan, sempat kan cerita. Betul, Untungnya sudah ngasih informasi itu yang akhirnya memang istrinya itu bisa cerita ke Kang Jaka Betul, gitu ya. betul. Nah, balik lagi Kang. Di H-1 pertama kali itu memang penampakan itu benar-benar berbeda dengan saat dia tidur di kamar di hari keempat atau kelima tadi itu. Pas tidur bedanya jauh, benar-benar jauh. Benar-benar jauh bedanya. Jadi sosok perempuan hamil yang dia temui di pohon pisang itu cantik. Kalau yang ini yang di kamar Kalau yang di kamar ini hancur, benar-benar rusak. Mukanya rusak. Jadi pada saat dia lihat itu, dia sambil berteriak. Jadi teriakan dia itu menggambarkan tubuhnya atau penampilannya si penampakan tadi gitu. Mukanya hancur seperti bekas mobil, bekas tertabrak mobil ya, terseret mobil dan busuk, dan ada bau busuk yang menyengat, dengan jubah yang panjang menutupi kakinya, panjang, rambutnya panjang, tapi nggak kelihatan wajahnya ini wajah yang hidungnya normal gitu. matanya sebelah keluar gitu, karena dia sempat berteriak-teriak. Teriakan dia itu disebutkan ya gitu, apa kok mata kamu keluar gitu. Pada saat itu. Pada saat itu Yang akhirnya efeknya si istri itu mendengar ya berarti efeknya ya. si istri mendengar dan tapi si istri kan pada saat itu dia karena shock ya, baru tahu, belum bisa berbuat apa-apa gitu. Berarti belum sempat malam itu belum sempat si istri itu sempat tidur bareng sama Kang Belum Sukron. sempat Om, karena pas pada saat dia pulang datang pun sampai rumahnya sudah dalam keadaan ketakutan. Dalam keadaan ketakutan, dibayang-bayangi, dihantui dengan berbagai macam penampakan yang dia temui selama perjalanan sampai ke rumahnya.
Oke oke Kang Jaka, mungkin nanti ada beberapa dari teman-teman netizen yang mungkin bertanya di komentar, Siap. bisa Kang Jaka balas kali ya nanti ya. Insya Allah, insya Allah. Kira-kira Kang, kesimpulannya Kang buat teman-teman sendiri mengenai cerita Kang Jaka itu apa ya, pesannya itu gimana? Kalau saya pribadi mengambil kesimpulannya adalah yang pertama, bahwa ketika ada jalan keluar dari jalan yang haram pun, setan semakin menggoda kita dengan ketamakan atau keserakahan. Oke. Nah, maka dari itu, bagaimanapun kesulitan yang sedang dihadapi oleh kita, jangan pernah mengambil solusi, mengambil jalan keluar dengan cara-cara yang mendekatkan diri kepada kemusyrikan, karena pada akhirnya tidak akan pernah merasakan ketenangan, kenyamanan, bahkan kemerdekaan di dalam hidup. Oh gitu. Tentunya semua harus dihadapi dengan keimanan yang besar. Oke. Tadinya tuh saya pengen nanya Kang, rumah istrinya di mana, biar saya bisa nyari Kang, Mbah Ukim. Nah, jadi Pengen coba gitu. Pengen coba. Kali aja dari Akangnya bisa dapat informasi yang jelas ya kan, lebih enak. tapi Om Yu siap. Enggak Oh, enggak siap. Tapi kan minimal udah tahu nih resikonya yang terjadi itu seperti apa. Yang saya khawatirin Om Yu sampai sana, akhirnya Om Yu siap, ya melakukan. Takutnya Om Yu, nauzubillah nanti nasibnya sama dengan Kang Sukron. Iya jangan lah, Kang. Jangan ya Om ya. Oke Kang Jaka, mungkin itu aja, saya bergegas pamit pulang karena udah dini hari. Kebetulan juga saya harus bareng sama putra saya nih gitu kan. Oh iya. Sebelumnya terima kasih banyak Sama-sama, Kang Jaka. Alhamdulillah. Kapan-kapan Kang Jaka mampir ke tempat saya, Insya Allah. biar bisa ngobrol-ngobrol keluarga, ya kan. Siap. Sebelumnya terima kasih banyak. Sama-sama, salam Kang buat Jaka. keluarga ya, Om Yudan ya. Assalamualaikum. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.